Saya bertugas di Pyeongtaek, Korea Selatan, di Camp Humphrey, Pangkalan Militer Angkatan Darat AS Humphrey. Saya bekerja sebagai penasihat kebijakan senior di Badan Kebijakan dan Rencana di PBB. Saya dibesarkan pergi ke gereja. Saya selalu percaya pada Tuhan. Saya selalu membaca Alkitab. Dan kemudian, ada kejadian yang terjadi dalam hidup saya, di mana saya kehilangan iman, tetapi tidak kepada Tuhan. Saya kehilangan kepercayaan pada organisasi agama. Saya tidak pergi ke gereja lagi. Saya masih membaca Alkitab setiap hari, padahal saya tidak tahu apa yang saya baca. Saya berdoa kepada Tuhan setiap hari, meskipun saya tidak tahu Tuhan itu seperti apa. Dan selama waktu itu, saya memiliki banyak pertanyaan, makanya saya menuliskan hal-hal tersebut. Suatu hari, kedua saudari dari gereja Tuhan mendatangi rumah saya. Mereka mengetuk pintu dan berkata, "Bolehkah kami memberitakan firman Tuhan kepada Anda?" Saya berkata, "Ya, silakan masuk." Dan begitu mereka masuk, mereka memberitakan firman. Pada saat itu, mereka mengatakan kepada saya, "Apakah Anda memiliki pertanyaan?" Dan saya berkata, "Oh ya, saya punya beberapa pertanyaan." Jadi, saya memeriksa daftar pertanyaan saya, tapi kami tidak bisa memecahkan semua pertanyaan dalam satu hari, karena saya punya begitu banyak pertanyaan. Tetapi yang paling menakjubkan adalah mereka menjawab setiap pertanyaan saya, dengan menunjukkan sebuah ayat pasangan dari Alkitab. Lalu, suatu perubahan saya yang tidak dapat dijelaskan terjadi pada saat itu, tetapi saya bisa menjelaskannya sekarang. Mata dan telinga rohani saya terbuka melalui kebenaran. Dan itu adalah momen yang sangat menakjubkan bagi saya. Dan baru pada saat itulah saya menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Itulah pertama kalinya saya benar-benar menjadi tahu dan mengertinya. Jadi dengan terus belajar, dengan terus membaca Alkitab, dengan terus membaca firman Tuhan, saya menjadi mengenal Tuhan, dan iman saya semakin bertumbuh kuat. Dan ketika saya terus-menerus belajar firman lagi, akhirnya saya dapat menyadari kebenaran tentang Yesus yang datang kedua kali, yaitu Kristus An Sang Hong, telah datang, sama seperti Kristus datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu, menurut nubuat. Dan saya bahkan tidak tahu apa itu nubuat. Tetapi sekarang saya tahu hal tersebut secara akurat, bahwa Kristus yang datang kedua, tidak sama dengan apa yang telah diketahui saya. Dan dia telah datang kembali untuk membawa kita keselamatan. Bapa telah menggenapi semua nubuat. Nubuat tentang kedatangan dari timur, tanah di ujung bumi. Dia telah menggenapi nubuat kedatangan. Pada tahun ketika Israel dipulihkan menurut nubuat pohon ara, dan dia berusia 30 tahun menurut nubuat Raja Daud pada waktu itu. Bapa memulihkan semua kebenaran gereja Tuhan, dan membawa kembali semua hari raya. Dan itulah yang membuatnya sangat mudah bagi saya untuk menerima kebenaran. Karena ketika saya berada di gereja lain, setiap kali memberitakan, saya menghabiskan 90% waktu saya untuk menjelaskan mengapa apa yang kami lakukan berbeda dari apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Apa yang dilakukan gereja Tuhan semuanya ada di dalam Alkitab. Dan orang-orang bertanya, "Mengapa Anda percaya itu?" Kami hanya membuka buku dan menunjukkannya kepada mereka. "Mengapa Anda merayakan hari raya ini? Mengapa Anda pergi ke gereja pada hari ke-7?" Kami hanya dapat membuka buku dan menunjukkan jawaban tersebut kepada mereka. Dengan mengenal Kristus An Sang Hong, mengetahui bahwa dia adalah Tuhan yang datang ke bumi ini sebagai manusia menurut nubuat, saya mendapat jawaban mengenai semua pertanyaan lain juga. Dari awal sampai akhir dalam Alkitab, kita diajarkan bahwa kita diciptakan menurut gambar Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Dan kita menjadi tahu bahwa pada akhirnya, kita memperoleh air kehidupan dari roh dan pengantin perempuan. Hal tersebut tidak pernah bisa dijelaskan oleh siapapun kepada kita. Dan Alkitab cukup jelas memberi kesaksian tentang adanya Tuhan Ibu. Sangat menarik, beberapa hal yang banyak berubah tentang bagaimana saya harus menjalani kehidupan sehari-hari dan berpikir. Jadi, misalnya, dalam pekerjaan saya, kami harus mengambil keputusan untuk mencegah segala ancaman atau hal-hal yang dapat memicu krisis di semenanjung Korea ini. Ketika Anda membuat keputusan yang menentukan hidup dan mati kepada jenderal, para jenderal tersebut semua menatap saya dan berkata, "Oh, Anda begitu tenang. Bagaimana Anda bisa tenang seperti itu?" Dan itu ada hubungannya dengan apa yang telah saya pelajari melalui
Tuhan dan melalui firman Tuhan. Seperti Anda tahu, kebanyakan orang di dunia saat ini merasa takut mati. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak merasa takut akan kematian, melainkan akan masa depan mereka. Mereka takut akan hal yang tidak diketahui karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, melalui kebenaran, melalui pengetahuan akan Tuhan, Tuhan telah mengajar saya tentang hidup yang kekal, dan fakta bahwa kita dapat berjalan di jalan yang menuju ke tahta sorgawi kita. Jadi bagi saya, itu bukan hal yang tidak diketahui. Saya sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan ketika orang lain melihat situasi yang semakin memburuk, ketika mereka melihat nubuat itu benar-benar terwujud pada zaman ini, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, semua badai topan, kelaparan, dan segala hal yang sedang terjadi, mereka merasa takut akan hal itu. Dan saya tidak takut karena saya dapat menyadari nubuat Alkitab sedang digenapi. Dan saya tidak takut mati. Sebaliknya, saya menantikan kedatangan Bapa. Saya sering mendengar banyak orang yang berkata, "Saya sudah menemukan Tuhan." Sebetulnya, saya tidak menemukan Tuhan, tetapi Tuhan yang menemukan saya. Tuhan mengundang saya kembali kepada kebenaran. Pekerjaan saya adalah pemberitaan Injil pada hari-hari terakhir ini. Jadi, saya memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberitakan kebenaran Tuhan, baik melalui Alkitab ini maupun melalui perbuatan dan cara hidup saya, agar saya dapat memberitakan kebenaran Tuhan, dan mudah-mudahan membawa mereka kembali ke Gunung Kudus Sion, sehingga kita semua dapat kembali ke rumah sorgawi bersama-sama.